Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudari dan adik-adik semua yang ikuti Victorious Devotion ini? Saya berharap kita semua sehat, bukan saja badannya, tapi hati kita sehat. Mengapa kita sehat? Ya, karena kita terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kembali Kau beri kami kepercayaan menjalani hari yang baru. Banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan kekuatan kami. Ada banyak tantangan, hambatan, rintangan yang bisa membuat kami berbelok arah atau menyimpang ke kanan ke kiri. Karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami supaya kami terus berjalan di jalan yang benar. Menerangi kami supaya kami tidak masuk di dalam jalan kegelapan. Bila terang-Mu Roh Kudus menolong kami, membuat kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami sebut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan sesuai dengan topik bulan Juni, antisipasi, waspadai ajaran sesat. Bagaimana kita mengantisipasi ajaran sesat? Kalau kita tidak paham itu ajaran sesat. Nah, seringkali ajaran sesat disajikan secara menarik dan tidak kelihatan menyesatkan. Seringkali disajikan pada awalnya menarik, menggiurkan, menyenangkan, dan tidak terlihat kesesatannya. Seperti ungkapan pada Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, awal-awalnya lurus dan bisa jalan itu lebar, banyak orang mengikutinya. Menyenangkan, menggiurkan, memuaskan, itu cocok buat saya. Mungkin orang berkata demikian, tapi pelan-pelan hanya terjebak dalam kesesatan. Saat ini kita akan coba menerapkan bagaimana mengantisipasi ajaran sesat. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, harus mempelajari Alkitab secara mendalam. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana saya akan mempelajari Alkitab secara mendalam? Saya bukan mahasiswa sekolah Alkitab. Saya jemaat biasa. Bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun status kita sebagai warga jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki Alkitab. Maka kita harus mempelajarinya. Tidak harus sekolah Alkitab, kecuali kita yang punya kerinduan dan punya kesempatan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 ditulis, tetapi orang-orang yang makan makanan keras adalah orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, dalam hal ini, pelajari Alkitab secara mendalam adalah kita memiliki kebiasaan mempelajari Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan. Kita tahu bahwa ketika kita membaca Alkitab, bukan kemampuan logika kita semata yang kemudian bisa mengerti isi firman Tuhan. Ada sosok pribadi yang tidak kita lihat tetapi selalu ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus, yang dalam pengurapannya bisa memberi kita pengertian. Walaupun terkadang kita susah membedakan mana ini pengertian dari Roh Kudus, mana dari akal kita sendiri. Tetapi tetap ada peran Roh Kudus. Memang kita juga tetap memerlukan orang lain untuk membantu kita. Memerlukan hamba Tuhan yang sudah mempelajari, menguasai ayat-ayat Alkitab. Dan bagaimana menafsir dengan benar. Kita membutuhkan mereka. Tetapi kita juga harus punya tanggung jawab sendiri. Yaitu mempelajari Alkitab. Kalau kita dewasa, kita punya kehausan, punya kelaparan untuk memahami ayat-ayat firman Tuhan dengan melakukan pembacaan yang rutin.
Dan kita juga rajin mempelajari bagian-bagian Alkitab atau buku-buku. Karena itu, kalau kita orang percaya dan kita memiliki Alkitab, mari kita baca. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab, agar panca indera kita terlatih. Seperti orang dewasa yang makan makanan keras, maka indera untuk mencerna, untuk lumat, untuk memakan makanan yang keras terlatih. Karena dia terus menggunakannya. Nah, karena itu luangkan waktu setiap hari untuk kita mempelajari Alkitab. Yang kedua, kita perlu berdoa supaya hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus turun atas kita, sehingga kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada roh yang menuntun kita. Ketika kita tekun berdoa, kita yakin hikmat yang dari Roh Kudus menolong kita. Tadi dalam pembacaan kita ditolong, tetapi dalam kita menjalani kehidupan ini juga Roh Kudus menolong kita. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kuduslah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Apalagi kita yang lapar dan harus akan firman Tuhan, kita rajin membacanya. Roh Kudus terus memberikan pengertian. Kemudian kita juga perlu memeriksa sumber pengajaran. Jadi kalau kita tiba-tiba menerima ajaran, kita harus tanya, dari mana nih? Dari siapa nih? Karena kita harus mewaspadai terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita, yang biasanya menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Karena itu ketika ada ajaran yang baru, yang beda dari biasanya, teliti latar belakang pengajarnya atau pemimpin rohani. Dan pastikan mereka memiliki integritas dan kredibilitas. Jangan lupa, ya, dialogkan, diskusikan dengan pemimpin rohani di gereja, supaya kita tidak diam-diam tertelan oleh kesesatan pemimpin yang menarik kita dengan ajaran barunya, sementara kita tidak menyadari. Hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah bandingkan dengan pengajaran yang sudah diterima. Wah, tak banyak orang Kristen yang terus mempelajari ajaran-ajaran Kristen, doktrin-doktrin Kristen. Ya, apalagi yang jarang baca Alkitab, apalagi yang jarang ibadah. Itu menjadi makanan empuk dari para pengajar sesat. Sedangkan untuk kita mengantisipasi, kita harus memahami ajaran yang benar yang kita miliki, ajaran iman Kristen. Karena dalam Galatia pasal 1 ayat 8 tertulis, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi, Alkitab sudah mengingatkan, siapapun kalau bawa Injil yang lain, tolak. Terkutuklah dia. Nah, karena itu, kita perlu membandingkan pengajaran yang baru diberitakan kepada kita dengan apa yang sudah kita terima. Jangan lupa ya, diskusikan dengan para pemimpin rohani yang ada dalam gereja. Karena di mana tidak ada penasehat, rencana gagal. Tetapi oleh banyak penasehat, rencana menjadi teguh. Indahnya kalau kita memiliki pemimpin-pemimpin yang memberikan nasihat kepada kita. Dan perhatikan, buah rohani dari para pengajar. Para pengajar sesat biasanya menyembunyikan buah-buah yang tidak sedap. Ingat, kita ada gereja Tuhan. Jangan sampai tersesat. Terus hidup dalam kebenaran. Terus tekun dalam doa. Terus tekun di dalam pelayanan-pelayanan. Terus dekat dalam persekutuan dengan orang percaya. Dan mengenali Alkitab, mengenali ajaran-ajaran yang benar. Pasti kita bisa terhindar dari jebakan para pengajar sesat. Selamat hidup sehat dalam ajaran yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peringatanmu bagi kami sebagai gerejamu. Untuk kami
hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menyadari di akhir zaman, seperti Engkau katakan, akan muncul banyak nabi palsu yang mengajarkan ajaran sesat, yang membuat kami menyimpang dari jalan kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami supaya kami mengantisipasinya. Tuntun kami dengan Roh-Mu, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, roh yang Tuhan berikan kepada kita terus akan menuntun kita dalam kebenaran yang sesungguhnya. Dari kebenaran ke kebenaran, sampai pada akhirnya. Sampai jumpa di Victorious. Kemudian Tuhan memberkati.